Welcome back to Galaxy Channel. Jadi ini pertanggal 14 Desember. Sebentar menjelang azan. Kita potong dulu ya, nanti kita lanjut. Oke, kembali ke kamera. Jadi kita sudah lewati ya azan Isya dan sekaligus langsung kita tunaikan sholat Isya. Jadi hari ini ada terkait vlog ini terkait dengan tematik Tibun Nabawi, yaitu ada pasien yang inginkan bekam, tapi waktunya malam hari. Sebenarnya sih secara identik, waktu yang dianjurkan itu adalah siang. Memang berbalik ya. Kalau bekam yang sangat dianjurkan itu adalah ketika momen darah-darah aktif siang atau waktu masa-masa diurnal ya. Sementara kebalikan dengan teori jika melakukan fasdu, malah sebaiknya dianjurkan pada malam hari ketika darah tidak aktif bersirkulasi maksimal. Dan itu juga ada alasan-alasan di mana terkait dengan kinerja jam piket organ yang mempengaruhi. Dan nah, kembali lagi ke pasien yang satu ini adalah kali kedua. Cukup lama selang waktunya dari yang terakhir kali. Nah, terkait jam-jam yang ideal tadi, kalau bekam sebenarnya dianjurkan di antara siang, yaitu ba'da zuhur menjelang asar. Di antara itu. Waktu yang terbaik lagi secara sunnah adalah dilakukan pada saat penanggalan ganjil versi Hijriyah, di mana itu adalah tanggal 15, 17, 19, 21. Dan itu memang kadang-kadang ada berbagai sudah cukup terbentuk ya komunitas pas klien yang membutuhkannya di saat-saat itu setiap bulannya. Nah ini, tapi pada saat-saat kondisi tertentu ada juga yang memang jika seorang klien itu tidak punya waktu di antara siang-siang hari karena kesibukannya ya, dan dia memang bisa dilakukan malam hari, seperti yang akan kita lakukan saat ini. Jadi kita langsung menuju ke jalan dan silaturahmi akan dilanjutkan kembali. Lanjut. Eventually, Suara kode itu di kolam. Yang terakhir Kak loro tarian sang ini. Nah,
Oke, dan akhirnya kita sudah tiba di rumah tepat pukul 11 lebih 10 menit. Jadi kira-kira dari tadi setengah 9 ya, antara 1,5 jam atau 1 jam 45 menit ya terapinya berjalan. Dari semenjak melakukan relaksasi dulu, baru proses pembekamannya. Dan memang kondisi pasien ini agak berbeda pada kalau secara riwayat pembekaman yang dahulu, karena itu adalah pembekaman yang pertama, justru darah kotornya agak sedikit dibanding yang kali kedua. Kali ini memang sedikit banyak tumpukan ya, terutama yang di sebelah kiri badan bagian kiri. Di bagian tubuh bagian atasnya dominan banyak darah kotornya, dan itu sudah cukup maksimal tadi dilakukan penghisapan. Ya kalau secara gelagat bisa jadi memang terkondisi yang apa ya, klien yang satu ini secara profesi beliau adalah pengusaha di bidang sektor supplier ya, bahan makanan untuk beberapa hotel dan ya rumah makan khususnya yang di wilayah Gili. Jadi memang identik dengan wisata ya. Nah, karena kondisi COVID belakangan memang cukup membuat penurunan income mungkin menjadi cukup drastis, dan itu membuat kondisi stres dan bisa jadi ya, karena dilihat dari tumpukan darah kotor itu bisa juga menunjukkan seperti itu indikasinya. Dan memang dari satu pasien ke pasien dan situasi yang belakangan kita juga bisa cukup belajar ya, belajar dari pengalaman. Karena sebelumnya beliau juga menjelaskan bahwa kondisi perekonomian sekarang ini memang cukup banyak berefek ya pada mata rantai usahanya sendiri. Beda dengan pada saat dibanding pada saat gempa, misalnya gempa Lombok yang 2018, ya mungkin secara fisik banyak kerugian, tapi namanya kebutuhan faktor makan itu orang akan tetap gitu ya. Nah tapi yang uniknya pada kejadian di musim pandemik dari semenjak awal hingga sekarang, gelagat kenaikan itu juga nggak cukup signifikan ya ternyata. Ya, tapi ya begitulah ya adanya ya. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita tetap bisa bertahan dan mengharapkan ridho dari Allah hanya saja, itu ya semata ya kita sebagai muslim. Kiranya cukup sekian tayangannya. Kita sambung di acara yang lain kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oops.